Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Widya Lastri, mahasiswa tingkat 4 D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, pada video ini Cindy akan bercerita mengenai alasan Cindy memilih jurusan keperawatan. Apakah karena memang cita-cita dari kecil Cindy mau menjadi seorang perawat? Jawabannya tidak. Alasannya adalah karena gagal tes kedokteran. Tapi jangan salah paham dulu nih, bukan berarti Cindy terpaksa ya menjadi seorang perawat, enggak sama sekali. Ada histori di balik semua ini. Jadi dulu pada akhir 2020, pokoknya tahun 2020 lah ya, Cindy lulus SMA, terus Cindy ikut tes kedokteran sebanyak 2 kali. Alhasil gagal gitu. Kalau ditanya kenapa nggak ikut swasta, nggak punya uang, kan biayanya mahal. Jadi Cindy pindah haluan. Cindy ikut tes fakultas ilmu komputer, dan lulus. Jadi Cindy kuliah di jurusan sistem komputer selama 1 tahun. Karena memang dari hati ini Cindy mau menjadi tenaga kesehatan, jadi Cindy nggak enjoy selama mengikuti proses perkuliahan di jurusan sistem komputer. Cindy memberanikan diri cerita ke orang tua, ngomong ke orang tua bahwa Cindy mau pindah jurusan. Cindy nggak tahan di sistem komputer karena bukan passion Cindy di sana. Cindy tetap mau menjadi tenaga kesehatan walaupun bukan menjadi seorang dokter. Kata mama, ya silakan, semuanya tergantung sama Cindy mau kemana gitu. Jadi Cindy memilih jurusan keperawatan. Alasannya ya nggak tahu ya alasannya apa, mungkin memang panggilan dari hati gitu mau menjadi seorang perawat. Nggak ada yang bercanda. Memang Cindy ada beberapa pertimbangan dulu mau menjadi seorang perawat. Cindy lihat bidan. Kenapa Cindy nggak jadi bidan? Karena Cindy takut ngelihat orang lahirin. Bukan takut sih, lebih ke ya ampun ngilu banget ya, kayaknya Cindy nggak kuat juga jadi bidan gitu. Makanya Cindy pilih perawat yang walaupun memang mereka nanti belajar maternitas, tapi nggak begitu fokus kan ke ibu dan anak, ibu yang melahirkan gitu. Jadi Cindy pilih perawat. Dan juga ada alasan lain. Dulu waktu mama Cindy sakit, Cindy pernah ngerawat mama itu kurang lebih 1 bulan. Dan di sana Cindy kayak ngerasa nyaman, bahagia banget ya bisa ngerawat, pura-pura jadi perawat yang berilmu gitu. Kan mama Cindy operasi itu, jadi Cindy perawatan luka, walaupun belum ada ilmunya, tapi Cindy cuma modal Google doang gitu, ngelakuin perawatan luka. Tapi dari situ semua Cindy bahagia bisa ngerawat mama walaupun tanpa ilmu. Dari situ Cindy ngerasa seneng banget ya bisa ngerawat orang tua, apalagi kalau jadi perawat beneran ya kayaknya enak tuh. Makanya Cindy memutuskan untuk memilih jurusan keperawatan. Jadi memang panggilan dari hati kayaknya ya, mau jadi seorang perawat. Dulu waktu awal-awal Cindy milih jurusan keperawatan, ada yang bilang gini, kok kamu mau sih jadi perawat? Perawat kan capek, gajinya kecil, susah cari kerja. Cindy cuma senyum aja dan bilang gini, udah tahu kok. Karena menurut Cindy, semua pekerjaan itu ya ada persaingannya masing-masing ya. Nggak hanya perawat yang susah cari kerja, mungkin jurusan yang lain juga banyak yang susah cari kerja. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Dan juga kalau mau cari tahu juga, ada banyak sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang A, oh mungkin iya cari kerja susah, tapi dari sudut pandang B, enggak kok cari kerja gampang gitu. Jadi kita ikuti kata hati aja. Kalau memang benar-benar kita mau menjadi perawat atau mau menjadi tenaga kesehatan, ya udah ikutin aja gitu, nggak usah dengerin kata orang ya. Tadi kan Cindy udah cerita nih alasan Cindy memilih jurusan keperawatan. Nah sekarang Cindy mau cerita situasi apa sih yang bikin Cindy itu bahagia menjadi mahasiswa keperawatan. Ini momen ketika praktik klinik. Cindy sangat bahagia ketika mendengar ucapan terima kasih dan doa-doa yang baik dikeluarkan dari mulut pasien ataupun keluarga. Banyak banget Cindy dengar ucapan terima kasih ya nak, semoga menjadi perawat yang sukses, suka deh dirawat sama kamu nak, kamu cantik, baik gitu, terus ramah. Itu bahagia banget sih. Ada satu momen ketika anak-anak masuk rumah sakit karena kecelakaan. Namanya anak-anak kan rewel, susah banget juga melakukan pendekatan pada anak-anak, apalagi ngeliat kita udah putih-putih, otomatis mereka takut kan. Dan Cindy mencoba berusaha keras lah ya untuk melakukan pendekatan kepada anak itu. Hasilnya anak itu ya mau dirawat Cindy gitu. Sampai ibunya bilang gini, mantap nak, cuman kamu yang berhasil nenangin anak ibu. Itu rasanya bahagia banget ya, seorang Cindy gitu yang gak suka anak-anak tiba-tiba dipuji bisa nenangin anak-anak. Gimana gak bahagia coba? Apalagi ketika dengar kata teman-teman bilang gini, ya kamu dicariin tuh sama si ibunya dan anaknya juga katanya mau dirawat sama Kak Cindy. Wah, seketika berbunga-bunga ya. Dan juga banyak momen lain lah ya yang bikin bahagia. Dapat pujian dari keluarga pasien, dapat ucapan terima kasih, doa-doa yang baik juga, dan juga situasi bahagia lainnya ketika kita berhasil melakukan tindakan keperawatan tanpa bantuan orang lain. Tadi kan Cindy udah cerita nih tentang situasi yang bikin bahagia. Nah sekarang Cindy mau cerita tentang tantangan selama menjadi mahasiswa keperawatan, apalagi pada saat praktik klinik.
Nah, Cindy paham betul menjadi seorang perawat itu tuntutannya sangat besar, apalagi dengan beban kerja yang berat, baik secara fisik maupun mental. Jadi kita sebagai calon perawat harus bisa mengendalikan, menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Kenapa Cindy singgung tentang kehidupan pribadi? Karena menurut Cindy ya, kehidupan pribadi itu bisa mengganggu fokus kita pada saat praktik klinik ketika kita lagi ada masalah. Kita ambil contoh, kita sebagai seorang perawat selalu dituntut untuk tersenyum, memberikan caring. Terus kita harus selalu ramah kepada pasien. Pada saat hati kita sedang tidak baik-baik saja, kita sedang bad mood, apakah kita harus menampakkan sifat kita yang bad mood kepada pasien? Tentu saja tidak. Pasien nggak mau tahu kita sedang baik-baik saja, kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang bad mood. Yang pasien tahu kita memberikan caring atau kepedulian kepada mereka dengan ramah tamah. Jadi itu menjadi tantangan sih ketika kita lagi bad mood, hati kita nggak baik-baik aja, tapi dituntut harus selalu terlihat baik-baik aja gitu. Itu menjadi salah satu tekanan sih. Yang kedua, beban kerja yang berat. Perawat sering banget menangani banyak pasien dalam satu waktu, terutama di rumah sakit yang besar ya. Sini ambil contoh di rumah sakit provinsi misal. Jadi jadwal kerjanya itu padat, dan itu menjadi tantangan bagi orang yang nggak suka kerja. Tapi bagi Cindy pribadi sih asik banget. Yang kedua itu tekanan emosional dan mental. Ini sama sih sebenarnya kayak yang Cindy ceritakan di awal tadi. Kita selalu dituntut harus terlihat bahagia walaupun hati kita sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga itu kelelahan fisik. Kita sering berdiri lama ketika banyak pasien, kita harus melakukan tindakan sana sini, bolak-balik sana sini kan, untuk melakukan tindakan kepada pasien. Bagi seseorang yang mudah capek, mereka akan merasa tertekan. Mereka akan merasa ya ampun capek banget pekerjaan kayak gini. Tapi bagi mereka yang memang benar-benar tulus dalam hati mau menjadi seorang perawat, istilahnya tahan banting lah ya, nggak masalah sih dengan hal ini. Tapi itu menjadi tantangan juga. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yaitu tantangan untuk berkomunikasi. Ini balik lagi ke suasana hati ya, kalau menurut Cindy, ketika kita sedang tidak baik-baik saja tapi kita dituntut untuk berkomunikasi. Ya tahu sendiri lah ya, kalau cewek itu kan kemudian kalau misalnya lagi bad mood kan males banget ya untuk ngomong ya. Tapi kalau misalnya kita di rumah sakit, kita harus mengesampingkan itu. Kehidupan pribadi entar lah, yang penting kita memberikan pelayanan kepada pasien itu dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya Cindy ditanya, Sin, nanti mau jadi perawat apa? Pasti Cindy jawabnya, ya perawat Oka lah. Kenapa? Karena keren. Enggak deh, bercanda, bukan itu ya alasannya ya. Sebenarnya alasan utamanya dulu kan karena Cindy mau jadi dokter bedah tuh ceritanya, tapi nggak kesampaian. Jadi Cindy memutuskan untuk jadi perawat bedah, nggak apa-apa kan ya? Kan sama-sama di bedah gitu. Dan yang kedua, Cindy kan udah melewati beberapa stase magang gitu ya di rumah sakit. Waktu Cindy magang di stase KMB, Cindy dapet ruangan OK, dan Cindy memang bener-bener excited banget dapet di ruang OK. Cindy pernah dapet di beberapa ruangan gitu, tapi Cindy nggak pernah se-excited itu. Cindy seneng banget, Cindy bahagia banget bisa ada di ruang OK. Kayak apa ya? It's my dream gitu. Ya udah sih gitu aja. Oke, dari cerita tadi, semoga Cindy beneran jadi perawat bedah ya, perawat Oka. Aminin nggak? Amin gitu. Tapi dibalik cerita tadi, sebenarnya ada keinginan lain. Cindy kepinginnya lanjut kuliah lagi, terus jadi seorang dosen. Semoga ya terkabulkan. Aminin dong, amin gitu. Udahlah, nggak jelas banget ya. Makasih semuanya udah dengerin cerita Cindy yang panjang lebar, kadang nggak jelas ini. Semoga bisa memotivasi. Kayaknya nggak ada motivasi deh di dalam video ini. Ya udahlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada salah kata mohon maaf. Bye bye.